Halo semua, berjumpa lagi di Visioner Desa, video singkat tontonan pembelajaran tentang desa. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang produk hukum daerah, khususnya tentang mekanisme pembuatan produk hukum daerah. Jadi sebelum itu, mari kita lihat, apa sih produk hukum daerah itu? Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan, meliputi perda atau nama lainnya, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Dalam proses pembentukan produk hukum daerah, ada beberapa tertib hukum yang perlu diperhatikan dan diwujudkan, yaitu meliputi tertib materi muatan, tertib proses pembentukan, tertib asas hukum, dan tertib implementasi. Tertib materi muatan berarti materi muatan produk hukum daerah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut. Pertama, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kemudian tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan terakhir yaitu materi muatan harus menyelesaikan masalah atau menjawab kebutuhan. Tertib proses pembentukan menghendaki bahwa mekanisme dan alur pembentukan produk hukum daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam konteks ini, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan dasar hukum tersebut, mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Selanjutnya, agar lebih memahami bagaimana mekanisme pembentukan produk hukum daerah, mari kita bahas lebih detail bagaimana mekanisme pembuatan peraturan daerah atau perda, sebagai salah satu contoh bentuk produk hukum daerah. Pertama adalah tahapan perencanaan. Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda atau Propemperda, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 239 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Program pembentukan perda atau Propemperda yang dulunya disebut Program Legislasi Daerah atau Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD dengan dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda atau Bapemperda yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Dalam lingkungan DPRD, penyusunan Propemperda dikoordinasikan oleh Bapemperda, sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tata cara mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dengan peraturan DPRD. Sedangkan penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum atau Bagian Hukum Pemerintah Daerah. Hal ini diatur dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mekanisme mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah lebih lanjut diatur dengan peraturan kepala daerah. Hasil koordinasi penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah kemudian disepakati menjadi program pembentukan perda atau Propemperda provinsi, kabupaten atau kota dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dalam bentuk keputusan DPRD. Mekanisme ini diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Propemperda yang memuat daftar rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan alasan atau dasar-dasar pembuatan perda berikut. Pertama, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, rencana pembangunan daerah. Ketiga, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dan yang keempat yaitu aspirasi masyarakat daerah. Ketentuan ini diatur dalam pasal 14 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berikutnya adalah tahapan penyusunan. Penyusunan perda dalam bentuk rancangan perda atau raperda yang berdasarkan Propemperda yang telah ditetapkan dapat berasal dari kepala daerah atau DPRD. Raperda yang berasal dari kepala daerah disusun oleh SKPD terkait berdasarkan Propemperda yang telah ditetapkan dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Kemudian akan dilakukan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap raperda dan naskah akademik yang telah disusun. Selanjutnya, raperda disertai naskah akademik yang disusun oleh pemerintah daerah akan disampaikan kepada kepala daerah
untuk selanjutnya disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD. Sedangkan raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Raperda dari DPRD juga disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Raperda yang disiapkan oleh DPRD selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD dan oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi raperda. Raperda dan naskah akademik yang disiapkan oleh DPRD kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dibahas. Tahapan selanjutnya adalah tahap pembahasan. Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah dan dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada pembicaraan tingkat 1 untuk rancangan perda yang berasal dari kepala daerah akan memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda terkait. Kemudian akan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tersebut dan terakhir dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi. Sedangkan untuk rancangan perda yang berasal dari DPRD, dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 1, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus akan memberikan penjelasan mengenai rancangan perda terkait. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda tersebut. Dan terakhir adalah proses penyampaian tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah. Selanjutnya, pada pembicaraan tingkat 2 akan diambil keputusan rapat paripurna yang didahului dengan laporan pimpinan komisi atau gabungan komisi atau panitia khusus yang berisi pendapat fraksi serta hasil pembahasan dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna dan diakhiri dengan pendapat akhir kepala daerah. Tahapan berikutnya adalah tahap penetapan atau pengesahan. Mari kita lihat alur berikut untuk memahami mekanisme penetapan atau pengesahan perda. Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Ketentuan ini diatur dalam pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Untuk perda provinsi, gubernur wajib menyampaikan rancangan perda yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna paling lama 7 hari untuk mendapatkan nomor register kepada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk perda kabupaten kota, bupati atau wali kota wajib menyampaikan rancangan perda yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna juga paling lama 7 hari untuk mendapatkan nomor register kepada gubernur. Selanjutnya, rancangan perda ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Dalam hal kepala daerah berhalangan, baik sementara maupun tetap, penandatanganan dapat dilakukan oleh PLT, PLH, atau PJ kepala daerah. Setelah ditetapkan, perda kemudian diberikan nomor. Penomoran perda dilakukan kepala Biro Hukum atau kepala bagian hukum pemerintah daerah, dan penomoran perda dilakukan dengan nomor bulat. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengundangan. Perda yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh kepala daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. Pengundangan ini dilakukan oleh sekretaris daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Perda juga dimasukkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH. Setelah itu, akan dilakukan autentifikasi oleh Kepala Biro Hukum atau bagian hukum pemerintah daerah. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya. Terakhir adalah penyebarluasan. Penyebarluasan Propemperda, Ranperda, dan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Penyebarluasan perda sejak rancangan hingga pengundangan untuk memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan perda, misalnya pada saat rapat dengar pendapat umum atau RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya,
diskusi, konsultasi publik, dan kegiatan-kegiatan lain yang memungkinkan penyerapan aspirasi dan masukan dari masyarakat terhadap perda terkait. Demikian pembahasan kita kali ini tentang produk hukum daerah. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pembahasan lain di edisi-edisi berikutnya.